Ya, halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di tema 1, subtema 2. Kemarin sudah Pak Didi memberikan penjelasan secara garis besar. Hari ini Pak Didi akan menguraikan kepada anak-anak secara detail, secara khusus pada buatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pada pembelajaran pertama, kita akan disajikan dengan materi cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, pembelajaran ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama kali di subtema 1. Jadi, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Anak-anak bisa memperhatikan ada contohnya senar gitar yang dipetik, kemudian suara yang keluar dari komunikasi manusia melalui pita suara yang kemudian bergetar ketika kita atau manusia itu berbicara. Maka di sini Pak Didi menampilkan ada contoh sumber bunyi. Juga sudah pernah kita bahas, ini Pak Didi mengambil beberapa untuk mengulang. Misalnya yang pertama adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang getar. Ingat di pembelajaran sebelumnya Pak Didi menyampaikan bahwa pada biola selalu ada kotak resonator yang kemudian untuk menguatkan bunyi yang masuk di dalam kotak resonator tersebut. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Ini contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak mungkin sangat familiar dengan contoh yang ketiga ini, yaitu gendang. Nah, gendang ini akan berbunyi saat dipukul karena kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ini adalah contoh sumber bunyi yang sedikit Pak Didi mengulang kembali karena pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, kemudian pada pembelajaran selanjutnya kita akan fokus pada pendengaran manusia. Anak-anak tentu tahu telinga merupakan salah satu panca indera, ya. Fungsi telinga itu meliputi sebagai alat pendengaran dan juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi ingat ada dua fungsi telinga, sebagai alat pendengaran dan juga sebagai keseimbangan tubuh. Dan di sini Pak Didi menampilkan telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Untuk bagian-bagian telinga ini nanti kita akan simak satu persatu sehingga anak-anak dapat memahaminya. Mari kita ikut penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah telinga luar. Nah, telinga luar ini terdiri dari daun telinga. Daun telinga ini tersusun dari tulang rawan. Daun telinga punya fungsi yaitu menangkap getaran bunyi, sehingga penting sekali kita merawat daun telinga. Kemudian yang kedua juga ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Kemudian yang ketiga ada liang telinga atau saluran pendengaran. Nah, saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga ini biasanya terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Pak Didi tampilkan di samping di sini, ada daun telinganya, lubang telinga, dan saluran pendengarannya. Kemudian anak-anak, mari kita lihat pada telinga tengah itu ada juga gendang telinga atau
membran timpani. Nah, membran timpani ini berupa selapu tipis yang peka sekali terhadap bunyi. Nah, gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Nah, gendang telinga ini juga mempunyai fungsi anak-anak, yakni menerima setiap getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengarannya. Maka kesehatan gendang telinga itu sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat penting. Kemudian selain gendang telinga, di telinga bagian tengah juga ada tulang pendengaran. Apa fungsi tulang pendengaran ini? Tulang pendengaran ini itu terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, tulang pendengaran ini mempunyai fungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Anak-anak bisa memperhatikan pada gambar yang telah Pak Dedi sampaikan di sini, di mana letak tulang pendengaran manusia. Kemudian selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Nah, bisa sambil memperhatikan juga dengan gambar yang Pak Dedi tampilkan. Nah, telinga bagian dalam ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah saluran setengah lingkaran. Saluran ini berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Ingat, ini penegasan dari poin kedua dari fungsi telinga sebagai indera pendengaran dan juga sebagai keseimbangan tubuh. Disinilah letaknya. Yang kedua, saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa itu faring? Faring itu merupakan bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Ya, mulut dengan kerongkongan. Silakan memperhatikan pada gambar juga situ Pak Dedi sudah tampilkan. Lalu yang ketiga ada koklea. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu yang keempat itu adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Anak-anak bisa juga sambil memperhatikan gambar yang Pak Dedi tampilkan pada layar di samping Pak Dedi ini. Kemudian selanjutnya anak-anak, Pak Dedi juga menampilkan bagian-bagian telinga dalam bentuk gambar. Silakan diperhatikan secara seksama. Di bagian bawah diberi batas itu ada telinga luar, mana yang menjadi telinga dalam, dan telinga tengah, dan kemudian mana yang menjadi telinga dalam. Secara garis besar di telinga luar itu ada apa? Daun telinga. Yang kedua ada lubang telinga. Kemudian yang saluran bagian dalam ada gendang telinga, ada liang telinga, dan juga ada tulang-tulang pendengaran. Kemudian di bagian telinga bagian dalam itu ada yang pertama misalnya ada saluran setengah lingkaran, ada koklea, ada saluran Eustachius. Nah, bagian-bagian ini itu memiliki peran yang sangat penting bagi kita ketika kita harus menangkap atau mendengar bunyi yang berasal dari sumber bunyi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Pak Dedi bahkan pernah bercanda dengan kalian. Apa artinya sebuah sumber bunyi kalau kita mengalami gangguan pendengaran? Mau bunyi itu sekeras dan selembut apapun, jika kita sebagai penerima atau penangkap bunyi yang berasal dari sumber bunyi itu mengalami gangguan pendengaran, maka sia-sialah bunyi yang keluar dari sumber bunyi tersebut. Oke anak-anak, kemudian selanjutnya di sini juga Pak Dedi menampilkan bagaimana proses mendengarkan bunyi. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita Pak Dedi menampilkan suatu proses yang lebih ringkas dari sumber bunyi, lalu melalui media perambatan bunyi dan kemudian masuk ke ditangkap oleh pendengaran manusia, maka di sini Pak Dedi menampilkan lagi suatu proses di dalam sebuah badan yang lebih detail lagi. Misal yang pertama kita bisa perhatikan
adanya getaran dari sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini bisa bermacam-macam. Contoh tadi yang tadi ditampilkan di slide pertama kedua itu misalnya ada biola, ada gendang yang merupakan contoh sumber bunyi. Tentu masih banyak sekali contoh lainnya. Nah, getaran dari sumber bunyi ini kemudian mengalir melalui gelombang bunyi dan ditangkap oleh daun telinga. Ya, ditangkap dulu oleh daun telinga. Nah, setelah getaran bunyi itu sudah ditangkap oleh daun telinga, dari daun telinga gelombang bunyi akan merambat di liang telinga. Kemudian dari liang telinga bunyi lalu menggetarkan gendang telinga. Ya. Setelah menggetarkan gendang telinga, di sana akan lanjut lagi ke tahap berikutnya adalah getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, ini sudah mulai masuk ke tahap telinga bagian dalam. Setelah dari tulang-tulang pendengaran itu, kemudian di sini koklea mulai bekerja. Koklea kemudian menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, disinilah proses menuju proses akhir dari saraf pendengaran, kemudian mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Maka di sanalah otak kemudian menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, sederhananya ada sumber bunyi, kita mendengar melalui telinga, di dalam telinga nanti ada prosesnya. Di sini saraf di dalam telinga mengirimkannya itu ke otak dan situ kita mulai menentukan, oh, bunyi yang saya dengar adalah bunyi gitar. Bunyi yang saya dengar adalah bunyi suara teman saya. Bunyi yang saya dengar misalnya kicauan burung yang berasal dari atas pohon. Nah, anak-anak, ini adalah proses pendengaran dan proses mendengarkan bunyi pada manusia. Maka ketika kita belajar tentang bunyi, kita juga harus mengenal dengan indera pendengaran pada diri kita. Maka dari itu anak-anak semuanya, kita perlu belajar. Kita perlu memahami bahwa tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Di subtema 1, Pak Dedi juga sudah mengulang kembali bahwa telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi ada banyak orang yang dapat mendengarkan bunyi yang lemah atau pelan, dan juga ada orang yang kemudian dapat mendengarkan bunyi yang kuat dan atau keras. Nah, maka indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan telinga dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, untuk itu vital sekali, penting sekali peran telinga sebagai indera pendengaran di dalam diri kita. Oleh karena itu, pada bagian terakhir di sini, Pak Dedi mengajak kepada anak-anak semua untuk bagaimana memelihara kesehatan telinga. Anak-anak, Pak Dedi selalu berpesan, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bahkan kita di sekolah, anak-anak misalnya pada kelas 1, 2, dan 3, bahkan kelas 4 itu selalu ada imunisasi, dan di sini ketika kalian datang di sekolah akan diperiksa kebersihan telinganya, akan diperiksa pendengarannya seperti apa. Nah, di sini Pak Dedi hanya menampilkan 3 bagian cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih, ya. Ini telinga bagian luar. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran itu lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, ini kadang kita punya kebiasaan yang tanpa kita sadar, kita kemudian karena merasa enak lalu kemudian mengorek-ngorek kotoran yang ada di telinga. Namun tanpa kita sadar, tindakan kita itu hanya juga dapat menimbulkan tumpukan kotoran di dalam telinga. Kenapa? Karena kotoran yang menumpuk itu dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang, ya. Jadi kalau kalian membersihkan telinga, bersihlah secara hati-hati. Jika kotoran telinga banyak,
kalian merasa bahwa telinga kalian terlalu kotor, mengalami masalah dengan pendengaran kalian, saran Pak Dedi, segeralah pergi ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan atau untuk diperiksa. Biasanya di dokter THT itu punya fasilitas yang cukup lengkap untuk membersihkan telinga kita dengan sangat aman. Kemudian yang ketiga, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Saya kira pada bagian yang ketiga ini sudah cukup otomatis ya. Kadang kita mendengar teman kita yang ngomongnya tidak terlalu berisi, tidak ada mutu, kita memilih untuk menutup telinga. Apalagi atau misalnya kita mendengar bunyi yang begitu keras, itu spontan kita akan menutup telinga. Kenapa? Gendang telinga kita akan rusak jika bunyi yang sangat keras itu masuk ke dalam telinga kita semua. Anak-anak, ini pengulangan yang Pak Dedi sampaikan kepada anak-anak. Mohon disimak kembali. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti silahkan tanyakan kepada Pak Dedi. Pak, ada bagian ini yang saya belum paham, kami belum memahaminya. Sehingga Pak Dedi juga dapat memastikan bahwa anak-anak semua pun sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Doa dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan menyertai kita semua. Nah, kemudian sebagai tugas hari ini, Pak Dedi meminta kalian untuk ada dua. Yang pertama, dari penjelasan materi hari ini, Pak Dedi meminta kalian untuk menyebutkan kembali 3 bagian telinga pada manusia. Tadi sudah Pak Dedi jelaskan. Kemudian yang kedua, dari penjelasan hari ini, silahkan jelaskan kembali proses mendengarkan bunyi. Nah, ini juga sudah Pak Dedi sampaikan di materi pembelajaran hari ini. Silahkan disimak kembali materinya seperti apa. Kemudian tuliskan jawaban anak-anak semua pada lembar jawaban kalian. Lalu jangan lupa cantumkan juga dengan nama dan nomor absen sehingga memudahkan Pak Dedi untuk mengidentifikasi. Dan satu catatan terakhir yang paling penting adalah tulislah jawaban kalian dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca sehingga tidak membingungkan Pak Dedi ketika harus saat mengevaluasi lembar kerja kalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.